Baik, Gadis Bianca melaporkan dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Terima kasih atas laporan dan wawancara singkat Anda. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi lain. Masih mengenai Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, polisi dan BNN telah berhasil mengungkap sejumlah kasus dan sindikat yang mengelola narkoba dalam jumlah besar. Dari sejumlah kasus diungkap ada peran gembong narkoba yang masih mampu mengendalikan bisnis meski telah berada di balik jeruji penjara. Berdasarkan data yang terkumpul, salah satu titik masuknya berbagai kasus penyelundupan narkoba ke Indonesia berada di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan. Jalur laut termasuk salah satu jalur paling sering diadakannya penangkapan terkait kasus penyelundupan narkoba. Lalu bagaimana pihak kepolisian wilayah Parepare menangani dan menahan agar penyebaran narkoba tidak meluas? Saat ini kita terhubung dengan Kapolres Parepare, AKBP Priyabudi. Pak Priyabudi, selamat sore. Selamat sore Mbak Afiani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi. Pak Budi, kita membahas posisi Parepare yang disebut sebagai salah satu pintu masuk untuk peredaran narkoba. Seperti apa transaksi yang mungkin terjadi atau pernah Anda gagalkan dan bagaimana upaya kepolisian Parepare untuk menahan lajunya penyelundupan narkoba ini? Jadi Mbak, untuk diketahui, jadi penyelundupan yang terjadi di wilayah Anda ini, apa caranya sama dan kebanyakan ditangkapnya di jalur masih di laut atau sudah masuk ke daratan? Jadi modusnya macam Keterangannya di Metro hari ini. Baik pemirsa, hingga kini negara Indonesia masih menjadi negara yang mudah untuk mengedarkan narkoba. Dari tahun ke tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Di Hari Anti Narkotika Internasional 2017, Metro TV mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai televisi yang terbanyak berkontribusi menyiarkan informasi mengenai pemberantasan dan pencegahan narkotika. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi. Selamat sore pemirsa, dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda dan pembangunan jembatan Manggar. Presiden meninjau langsung. Pemirsa, sekian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya akan segera kembali dalam program Metro hari ini. Kami akan sajikan informasi diantaranya anggota fraksi Golkar Ade Komarudin yang memenuhi panggilan KPK terkait dengan kasus proyek IKTP. Anggota fraksi Golkar Ade Komarudin memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat proyek pengadaan KTP elektronik berlangsung tahun 2011-2012, Ade Komarudin menjabat sebagai sekretaris fraksi Golkar DPR RI. KPK memberi sore ini grup band Slang menggelar konser dukungan terhadap pemberantasan korupsi di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara itu KPK juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR untuk kasus korupsi KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Livia Ramadanti dari gedung KPK Jakarta. Livia, pertama, apa tujuan Slang menggelar konser di KPK sore hari ini? Ya, setelah konser Slang hari ini KPK juga kembali memanggil saksi untuk kasus IKTP. Siapa saja yang terlihat memenuhi panggilan ini? Ya, Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta. Bersama sejumlah pegawai KPK mendatangi Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mengajukan permohonan judicial review terkait hak angket KPK oleh DPR. Sementara itu Pansus Hak Angket KPK mendatangi Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi terkait tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan pengawasan. Mantan anggota Komisi 2 DPR RI Miriam S. Haryani menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta. Miriam didakwa memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Informasi lain, sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto mengembalikan uang pemberian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto saat menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Mojokerto. 10 anggota. Pemirsa, tetaplah bersama kami, informasi terbaru mengenai Pansus RUU Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu kembali menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas 5 isu krusial bersama pemerintah hari ini. 5 isu krusial itu disepakati akan diputuskan lewat opsi sistem paket.
Pemirsa, presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara akan mendorong pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendapatkan dukungan yang kuat di DPR dari parpol pengusung. Ketentuan presidensial threshold juga akan mendorong efektivitas dan efisiensi pemilu 2019 mendatang. Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah hingga saat ini berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan pasal-pasal krusial yang hingga 2 bulan lebih belum juga menemukan kata sepakat. Hari ini Pansus RUU Pemilu kembali menggelar rapat di gedung DPR Jakarta. Apakah target bisa selesai sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu 2019? Sudah ada Nadia Atmaji akan melaporkannya dari gedung DPR RI. Nadia, kali ini apa yang bisa diselesaikan oleh Pansus RUU Pemilu agar target pengesahan 20 Juli bisa tercapai dan tidak meleset lagi? Alfi, untuk yang masih mengganjal dari pertarungan peta politik fraksi yang ada di anggota Pansus RUU Pemilu. Ya, dapat kami gambarkan terkait melaporkan dari gedung DPR RI Jakarta. Kita harapkan ada ketok palu dan hasil dari Pansus RUU Pemilu ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro hari ini dengan informasi lainnya. Di antaranya Presiden Joko Widodo menekankan wacana pemindahan ibu kota masih dalam tahap pengkajian. Selengkapnya sesaat lagi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian. Saat ini ada 3 provinsi yang ditinjau untuk dinyatakan layak menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta. Informasi lain pemirsa, 2 pekan jelang keberangkatan calon jamaah haji, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyatakan kesiapannya. Namun kuota calon jamaah haji yang bertambah sebanyak 52.000 jamaah dianggap tidak seimbang dengan jumlah petugas di Tanah Suci. Penambahan kuota haji tahun ini berdampak pada berkurangnya daftar tunggu haji di berbagai daerah. Pengurangan masa tunggu haji bervariasi di tiap daerah, di mana rata-rata mencapai 3 tahun. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah di Metro hari ini. Pemirsa, pihak kepolisian masih memburu 1 pelaku penyerangan pakar telematika alumni Institut Teknologi Bandung Hermansyah. Polisi memastikan kejadian murni tindakan kriminal. Hal tersebut disampaikan 2 orang terduga teroris berinisial AAB dan HSS yang ditangkap Densus 88 Mabes Polri di Sukabumi dan Cianjur merupakan jaringan Foreign Terrorist Fighter atau FTF yang bertugas merekrut para teroris untuk pergi ke Syria serta Marawi. Keduanya juga merupakan DPO kasus penyerangan 2 kantor kepolisian di Sukabumi dan Cianjur. Hal tersebut akan kami sajikan informasi dari mancanegara usai jeda berikut ini. Di antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berangkat ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pada hari Rabu waktu setempat, calon Direktur Biro Investigasi Federal atau FBI Christopher Wray menjalani uji kelayakan di depan Komite Yudikatif Senat Amerika Serikat. Wray menyatakan komitmennya dalam memimpin FBI secara independen. Sebelumnya Direktur FBI James Comey dipecat oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita kembali ke tanah air. Tahukah Anda, sebuah penelitian mengungkapkan masyarakat Indonesia ternyata salah satu penduduk dunia yang paling malas berjalan kaki. Penelitian ini diungkapkan para peneliti dari Universitas Stanford, Amerika Serikat, di mana mereka menciptakan aplikasi yang mengukur berapa banyak setiap individu berjalan kaki setiap harinya. Yani Agustina bersama juru kamera Ajat Widiarto mencoba mencari tahu apa alasan warga negara Indonesia malas berjalan kaki. Jadi mari kita berjalan kaki untuk hidup yang lebih sehat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Metro hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Afiani Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Pemirsa, kisruh pendaftaran peserta didik baru dengan sistem online bagaikan benang yang semakin kusut. Keributan terjadi di beberapa daerah di mana orang tua mempertanyakan sistem ini. Kabar mengenai niat Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk pensiun dini. Meskipun mestinya masa jabatan beliau berakhir di 2022 akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Pemirsa, ada banyak hal yang menarik yang terjadi di luar kegiatan resmi selama Presiden Joko Widodo menghadiri perhelatan G20 di Hamburg, Jerman. Seperti misalnya Presiden bercanda dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta pembuatan video blog dengan salah satu Perdana Menteri tampan Kanada, Justin Trudeau.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan niatnya untuk pensiun dini meski masa tugas beliau baru berakhir di 2022 mendatang. Tito Karnavian ini beralasan menjadi Kapolri hingga 6 tahun terlalu lama dan tidak baik bagi suatu organisasi. Dan kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Kabar Hari ini untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Brigita Manohara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan ganti channel Anda karena sesaat lagi akan ada sejumlah acara menarik yang akan menemani istirahat malam Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.